Sejak abad ke-15, Paus di Roma memberi tugas kepada misionaris bangsa Portugis dan Spanyol untuk menyebarkan agama Katolik. Kemudian setelah itu bangsa Belanda pun tertarik untuk menyebarkan ajaran agama Kristen Protestan dengan mengirimkan para zending di negeri-negeri jajahannya. Sebelum ajaran Kristen masuk ke Indonesia, misi penyebaran ajaran agama Katolik Kristen sudah lebih dulu dilakukan oleh Portugis yang sedang melakukan misi pelayaran dengan mengusung 3G, yaitu Gold, Glory, dan Gospel. Namun, setelah Belanda menduduki Maluku pada tahun 1575, kedudukan bangsa Portugis mulai tergeser. Bahkan, kekuasaan Portugis berhasil diambil alih oleh Belanda pada era VOC, yaitu Kongsi Dagang Hindia-Belanda. Terus, bagaimana sistem masuknya agama Kristen ke Indonesia yang dibawa oleh penjajah? Sejarah misionaris Portugis di Indonesia. Pada abad ke-16, kegiatan misionaris sangat aktif menyampaikan kabar Injil ke seluruh penjuru dunia dengan menumpang kapal pedagang Portugis dan Spanyol. Salah satu seorang misionaris yang bertugas di Indonesia terutama Maluku adalah Franciscus Saverius. Ia adalah seorang Portugis yang membela rakyat yang tertindas oleh jajahan bangsa Portugis. Di kalangan pribumi, ia dikenal kejujuran dan keikhlasannya membantu kesulitan rakyat. Ia menyebarkan ajaran agama Katolik dengan berkeliling ke kampung-kampung sambil membawa lonceng di tangan untuk mengumpulkan anak-anak dan orang dewasa untuk diajarkan agama Katolik. Kegiatan misionaris Portugis tersebut berlangsung di Kepulauan Maluku, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, Pulau Siau, dan Sangir, kemudian menyebar ke Kalimantan dan Jawa Timur. Penyebaran agama Katolik di Maluku menjadi tersendat setelah terbunuhnya Sultan Hairun, yang menimbulkan kebencian rakyat terhadap semua orang Portugis. Setelah jatuhnya Maluku ke tangan Belanda, kegiatan misionaris surut dan digantikan oleh kegiatan zending Belanda yang menyebarkan agama Kristen Protestan. Zending Belanda di Indonesia. Pada abad ke-17, gereja di negeri Belanda mengalami perubahan, agama Katolik yang semula menjadi agama resmi negara, diganti dengan agama Kristen Protestan. Pemerintah Belanda melarang pelaksanaan ibadah agama Katolik di muka umum dan menerapkan anti-Katolik, termasuk di tanah-tanah jajahannya. VOC yang terbentuk tahun 1602 mendapat kekuasaan dan tanggung jawab memajukan agama. VOC juga mendukung penyebaran agama Kristen Protestan dengan semboyan, siapa punya negara, dia punya agama, dan kemudian VOC menyuruh penganut agama Katolik untuk masuk agama Kristen Protestan. VOC juga turut membiayai pendirian sekolah-sekolah dan membiayai upaya menerjemahkan Injil ke dalam bahasa setempat. Di balik itu, para pendeta dijadikan alat VOC agar pendeta memuji-muji VOC dan tunduk dengan VOC. Hal tersebut ternyata sangat menurunkan citra para zending di mata rakyat, karena VOC tidak disukai oleh rakyat. Beberapa tokoh zending di Indonesia antara lain, yaitu Ludwig Ingwer Nommensen, Sebastian dan Caertz, Adriaan Hulsebos, dan Hernius. Kegiatan zending di Indonesia meliputi 1. Menyebarkan agama Kristen Protestan di Maluku, Sangir, Talaud, Timor, Tapanuli, dan kota-kota besar di Jawa dan Sumatera. 2. Mendirikan Nederlands Zendelinggenootschap atau NZG, yaitu perkumpulan pemberi kabar Injil Belanda yang berusaha menyebarkan agama Kristen Protestan, dan mendirikan wadah gereja bagi jemaat di Indonesia seperti Gereja Protestan Maluku atau GPM, Gereja Kristen Jawa atau GKJ, Huria Kristen Batak Protestan atau HKBP, dan mendirikan sekolah-sekolah yang menitik beratkan pada penyebaran agama Kristen Protestan. Wilayah persebaran agama Nasrani di Indonesia pada masa kolonial. Saat VOC berkuasa, kegiatan misionaris Katolik terdesak oleh kegiatan zending Kristen Protestan, dan bertahan di Flores dan Timor. Namun, sejak Daendeles berkuasa, agama Katolik dan Kristen Protestan diberi hak sama, dan mulailah misionaris menyebarkan kembali agama Katolik, terutama di daerah-daerah yang belum terjangkau oleh agama-agama lain. Penyebaran agama Kristen Protestan di Maluku menjadi giat,
setelah didirikannya Gereja Protestan Maluku atau GPM, pada tanggal 6 September tahun 1935. Organisasi GPM menampung penganut Kristen Protestan di seluruh Maluku dan Papua bagian selatan. Penyebaran agama Kristen menjangkau Sulawesi Utara, tepatnya di Manado, Tomohon, Pulau Siau, Pulau Sangir Talaud, Tondano, Minahasa, Mamasa, dan Poso, serta di Nusa Tenggara Timur yang meliputi Timor, Pulau Ende, Larantuka, Lewonama, dan Flores. Adapun persebaran agama Katolik di Jawa semula hanya berlangsung di Belambangan dan Panarukan di Jawa Timur. Namun, kemudian menyebar ke wilayah barat, seperti Batavia, Semarang, dan Yogyakarta. Kemudian agama Kristen Protestan di Jawa Timur berkembang di Mojowarno, Ngoro dekat Jombang. Di Jawa Tengah meliputi Magelang, Kebumen, Wonosobo, Cilacap, Ambarawa, Salatiga, Purworejo, Purbalingga, dan Banyumas. Di Jawa Barat sendiri, pusat penyebaran agama Kristen terdapat di Bogor, Sukabumi, dan Lembang di Bandung. Di Sumatera Utara, masyarakat Batak yang menganut agama Kristen berpusat di Angkola Sipirop, Tapanuli Selatan, Samosir, Sibolga, Bulu Hawar di Karo, Kabanjahe, Sirombu, dan Kepulauan Nias. Kegiatan agama Kristen pada masyarakat Batak dipusatkan pada Organisasi Huria Kristen Batak Protestan atau HKBP. Adapun di Kalimantan Selatan agama Kristen berkembang di Barito dan Kuala Kapuas. Di Kalimantan Barat sendiri umat Nasrani banyak terdapat di kota Pontianak. Dan di Kalimantan Timur banyak terdapat di Samarinda, kemudian Kalimantan Tengah di pemukiman masyarakat Dayak Desa Perak dan Kapuas Kahayan. Faktor-faktor penyebab sulitnya perkembangan agama Kristen di Indonesia pada waktu itu adalah: pertama, pada waktu itu agama Kristen dianggap identik dengan agama penjajah. Kedua, pemerintah kolonial tidak menghargai prinsip persamaan derajat antar manusia. Ketiga, sebagian besar rakyat Indonesia telah menganut agama yang lain. Oleh karena itulah upaya penyebaran dilakukan di daerah-daerah yang belum tersentuh oleh agama lainnya. Dan juga dilakukan dengan mengadakan tindakan-tindakan kemanusiaan, seperti mendirikan rumah sakit dan sekolah. Akhirnya berkat kerja keras kaum misionaris dan sending, agama Kristen dapat berkembang di Indonesia sampai sekarang ini. Bagaimana menurut kalian? Ada tambahan? Silahkan tulis di kolom komentar.